sebelum aku cerita ke pasal produk, aku mau cerita ke pasal fasilitas kesehatan dulu. Sebab fasilitas kesehatan ini lagi penting. Sebab ini adalah basic untuk menjaga kesehatan. Asid dan toksin punca penyakit. Jadi ini yang dua benda yang bikin sakit hal ini. Toksin ini ialah racun, yaitu racun yang dihasilkan oleh badan kita. Melalui apa? Melalui pemakanan kita dan gaya hidup kita. Dan toksin ini di mana letaknya? Dia terletak di usus kita. Sebab itu usus ini digelar apa? Tong sampah dalam badan kita. Usus ini digelar gudang penyakit. Usus ini penyakitnya bermula semua dari usus. Semua cerita pasal usus. So, memang betul lah penyakit bermula daripada situ. Jadi kajian menunjukkan mengekalkan usus yang sehat membantu memastikan nutrien penting dapat diserap daripada makanan yang kita makan. Usus sehat juga menjamin sistem imun yang sehat dan mencegah beberapa penyakit serius seperti kanser kolon. Dan diramalkan bahwa kanser kolon ini bakal menjadi pembunuh nomor 1 di dunia nih. Sebab dia tidak kisah kau perempuan kah, lelaki kah, budak kah, tua kah, tapi semua orang ada usus dan semua orang hari ini makan makanan yang kebanyakannya bukan yang makanan yang organik lagi kan. Jadi ini adalah gambaran kita tengok, gambaran usus yang ada kanser. Dan yang sebelah ini ialah gambaran tentang sembelit. Sembelit ini ialah orang yang jarang membuang. Dan ini yang masalah utama hari ini. Kalau ikut aku punya pengalaman kan, kalau 10 orang aku jumpa, aku cerita pasal ini pembuangan, hanya 2 orang saya yang membuang hari-hari, yang 8 orang itu confirm punya tidak berak hari-hari. Jadi sepatutnya hari-hari membuang, so kita hari-hari makan. Karena makanan yang tidak bagus sepatutnya dibuang. Tapi kalau kita tidak membuang hari-hari, di mana letaknya? Dia akan simpan dalam usus itu, dalam usus kita dan dia akan menjadi najis terlombok. Dan kalau dia jadi najis terlombok, sangat bahaya. Sebab apa yang kita makan, nutrisi yang kita makan semua, kita punya badan tidak berserap. Sebab dia melekat di dinding usus tuh. Buktinya sih kan, kalau kita perhatikan usus budak-budak sama usus orang dewasa kan, najisnya tuh tengok. Najis kanak-kanak lagi besar daripada najis orang dewasa. Walau usus orang dewasa kalau ikut besar daripada najis kanak-kanak. Tapi kenapa pula usus kita makin besar, najis kita makin kecil? Itu makanya sudah banyak najis terlonggok dalam usus kita. Jadi ini tidak baik untuk kesehatan, kan? Jadi di antara penyakit yang kita dengar selalu, sakit sendi, hipertensi, diabetes, jantung, kanser, buah pinggang, dan stroke. Dulu ini kan penyakit ini dipanggil penyakit orang kaya, tapi sekarang jarang kita dengar orang kaya yang dapat ini. Yang ramai kena ini orang-orang yang biasa, semua orang miskin. Dan sekarang ini bukan lagi panggilannya penyakit orang kaya, tapi dia sudah dipanggil penyakit modern. Sebab sekarang ini apa orang kaya boleh makan, orang miskin boleh makan. Tapi kelebihan orang kaya ini, orang ada kesadaran. Antara kesadaran durang buat pencegahan. Macam mana cara membuat pencegahan? Durang makan suplemen. Durang ada budget untuk beli suplemen setiap bulan. Ini memang ramai aku jumpa, terutamanya kalau orang-orang Cina lah. Durang sampai beli suplemen bukan sampai beribu batu. Durang stok untuk yang berbulan-bulan punya simpan di rumah. Jadi sebab itulah kita sekarang ini jarang kita dengar orang Cina yang ada masalah-masalah penyakit ini. Kalau ada penjelasannya kurang. Yang ramai kita dengar yang nama-nama yang ada bin tuh, kan? Ada bin, ada binti. Kalau yang siang cong, tan, semua itu jarang kita dengar sudah. Kalau ada pun sedikit bilangannya. Kenapa? Sebab durang sudah melakukan pencegahan dengan mengamalkan makanan kesehatan, makanan suplemen, kan? Jadi kita tengok lagi nih ya. Ternyata mengurangkan jumlah pengambilan makanan yang diproses seperti tinggi gula dan tinggi lemak boleh menyumbang kepada kesehatan usus yang lebih baik. Selain itu, makan banyak makanan berasaskan tumbuhan dan protein tanpa lemak boleh memberikan kesan positif kepada usus Anda. Dari sini kita digalakkan apa? Galakkan banyak makan makanan yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dan protein tanpa lemak. Maksudnya protein bukan daripada daging-daging lah. Tapi kalau kita tengok cara pemakanan kita hari ini, kebanyakan kita makan apa? Makanan daging dan lemak dan ikan. Sayur itu jarang lah kita dapat di meja kita. So ini masalah utama kita hari ini. So inilah kita pasal usus. Sekarang kita cerita pasal asid pula. Asid. Nah, asid ini apa? Asid dan alkali. Apa ini asid dan alkali? Kita belajar dulu ah. Sebelum itu mari kita tengok dulu. Ini dokter yang catat. Dia kata dokter yang terbaik adalah diri sendiri. Di era modern ini, jarang sekali orang mati karena tua. Ramai yang mati karena sakit dan tidak kurang juga mati mengejut. Bukan aja orang biasa yang kita dengar mati mengejut. Orang-orang atlet pun ramai yang kita dengar. Di tengah padang, tengah main bola, tumbang. Tengah main badminton, tumbang. Ini semua orang yang cukup lengkap dia punya nih. Dia punya apa itu, dia punya seraman apa semua. Tapi tumbang juga, kenapa? Sebab apa? Makanan tidak dijaga. Ini adalah piramid pemakanan. Kalau kita tengok piramid makanan nih, kita akan nampak sini dia kata lemak, minyak, gula, dan garam kita harus makan sedikit saja. Dia berada di ranking yang paling atas, sedikit.
Lepas itu yang level kedua, ayam, daging, ikan, kekacang, dan penusuk. Ini level kedua. Tapi ini buah yang paling banyak kita makan hari-hari. Kan? Nah, yang mana buah-buah dan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, ini ada misalnya makanan alkali ini kita makan sedikit ya bilangannya. Kalau nasi, mie, roti itu jangan cerita lah, ini adalah makanan harian kita, sebab itu dia letak paling bawah kan. Sebab biar kita ada lauk, yang penting ada nasi campur kecap, oke sudah. Kan? Nah, jadi, tapi yang paling penting sini, kalau kita mau set, kita karena banyak makanan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kenapa? Ini adalah makanan alkali. Sebab apa? Dokter ini bercakap, ini saintis pertama di dunia. Dia kata saintis pertama yang menemui pentingnya keseimbangan pH. Apa dokter ini bercakap? Dia kata, pakar pemakanan, Dr. Reneberg dari Amerika Serikat mencadangkan makan 80% makanan beralkali dan 20% makanan beresit. Dia suruh kita makan makanan 80% makanan alkali. Jadi apa itu makanan alkali? Yang kita makan hari-hari alkali cuma buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang lain itu semua acidic. Termasuk daging, termasuk nasi, itu semua makanan acidic tuh. Jadi itu yang paling banyak kita makan, 80%. Itulah banyak hari ini ramai orang sakit. Kenapa? Sebab kita, pemakanan kita sudah terbalik. Bukan 80% alkali kita makan, tapi 80% acidic. Yang alkali 20% itu kita makan. So, jadi hari ini kalau kita mau sehat, kita mesti mau makan banyak makanan beralkali. Ini kita lihat lagi nih, disebabkan oleh permodernan, 99% populasi mengalami pemakanan yang tidak seimbang ataupun kurang khasiat. Nah, disinilah kepentingannya kita mesti ambil makanan tambahan untuk mengimbangi pemakanan kita. Ya, ini bab alkali. Yang kedua, kita tengok lagi. Ini WHO buat kajian pada tahun 2003 bahwa phytonutrien akan menjadi bintang bersinar pada abad ke-21. Bintang bersinar abad ke-21. Bila itu? Sekarang lah abad ke-21. Jadi apa itu phytonutrien? Sudah semua. Ahli saintis mendapati bahwa pengambilan makanan yang berwarna-warni atau phytonutrien akan menjadi salah satu pilihan untuk menentang penyakit. Jadi hari ini kalau kita mau sehat, bukan saja kita kena makanan-makanan alkali, tetapi kita kena pastikan yang pengambilan makanan yang berwarna-warni.